Ternyata masuk surga itu nggak cuma dari amalan, tapi lebih tepatnya karena rahmatnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah yang atas nikmat karunia kuasanya dikumpulin di sini siang-siang panas, tapi tetap kumpul di masjid. Laki-laki juga pakai tangan pendek, nggak pakai tiung gerah, tapi undang-undang masih terus menutup. Masya Allah, setiap tetes keringatnya mengangkat derajatnya tinggi mulia di sisi Allah. Ya, salawat berserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam ta'zim, salam kenal bagi para asatiz, alim, ulama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Baru ada yang baru pertama kali ketemu, angkat tangan. Sering di mana? Oh ya, ya, alhamdulillah. Ya, salam kenal ya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan tetap semangat dan betah ngajinya. Baik, istilah. Yang lain berarti udah pernah? Udah pernah ketemu? Bosen nggak? Oh, gombal. Insya Allah. Apa judul kita hari ini? Jadi bahasa Inggris kia di dia. Saya teh udah alhamdulillah senang, wah kembali lagi ke tanah Sunda. Udah lebih dari sepekan malah kemarin kan, Sumatera dan sekitarnya, Sumatera Utara, Medan, Binjai, Pematang Siantar, Lampung. Jadi kalau di sana ngomong Sunda dan merekanya nggak ngerti. Ini begitu nyampe tanah Sunda lagi pakai bahasa Inggris judulnya, gayanya, insya Allah. Jadi getting teh artinya apa? Oh, getting teh niat, ya, rencana, ya. Terus doing, kata dasarnya kan do, melakukan. Kalau ditambahkan ing berarti dia sedang terjadi, ya. Kalau bahasa Inggris ada present continuous tense. Kata kerja pertama ditambahkan ing, di depannya subjeknya ditambahin to be. She is watch, sedang dilakukan, she is watching, ya, gitu ya. Kalau ada yang meong berarti kucing, gitu, ya. Mungkin kucing bahasa Inggris juga ya. Tapi intinya adalah ini mengajak supaya maksudnya tuh jadi nggak cuman wacana doang ya, tapi harus dijalankan, diamalkan. Maka kita mulai dari hadis Nabi yang dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau waktu itu di kitab itu menasehati. Jadi cara untuk supaya ini kan kita ngaji nih, ngaji, dan kalau mau dihitung mungkin ada yang sudah tidak sanggup menghitung. Saya teh seumur hidup udah ngaji berapa kali ya? Bisa kehitung bu? Kayaknya udah nggak kehitung ya. Nah, gimana caranya biar setiap ilmu yang udah didapat, namanya ngaji, ada yang mencatat, ada yang tidak, tapi pasti mendengarkan. Nah, setelah akhirnya ngedengerin segitu banyak, gimana caranya agar ilmu itu tidak lepas? Ya, salah satu caranya adalah dengan diamalkan ternyata. Ya, jadi kata Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya
Justru cara untuk mengikat suatu ilmu itu agar tidak lupa adalah dengan diamalkan. Kalau diamalkan, nanti Allah yang mengaturkan agar ilmu-ilmu baru yang nanti masuk di kajian-kajian selanjutnya itu tidak menghapus ilmu-ilmu yang sebelumnya. Ya. Tidak menghapus ilmu yang sebelumnya. Karena kalau misalkan duduk didengerin, disampaikan suatu amalan terus tidak diamalin, ya, maka wah itu nanti potensi lupanya lebih besar. Ibarat kalau belajar nyetir itu salah satu keterampilan yang misalkan berhenti nyetir 10 tahun, di tahun 11 mulai nyetir lagi masih bisa biasanya, ya, karena itu bukan teori yang diapalin di buku, ya, tapi dirasain sabadan-badan itu mah Bu, ya. Sampai si tangan inget gimana kalau beloknya pengen jaraknya segitu, sudutnya berarti diputerna sakumaha eta apa. Kalau pengen majunya agak lebih cepat segimana, berarti nginjeknya segimana dia apa. Jaraknya segitu, kira-kira ngeremnya mulai kapan itu apa. Jadi semakin melibatkan banyak input atau banyak sensor tubuh, makin gampang nyangkutnya Bu. Makanya kejadian yang benar-benar diceritain orang, misalkan saya cerita suatu kejadian, ibu dengarnya cuma dari kuping, nggak ada layar yang mempertampilkan kejadiannya, dibandingin sama orang yang ada di TKP kejadian atau yang ngerasain kejadiannya. Misalkan mohon maaf jatuh dari motor, lebih ingat kenapa? Dengkul ngerasa, mata ngeliat, kuping ngedenger bunyi gasruknya, ya. Jadi semakin banyak sensor penerimaannya, itu semakin nyangkut di kepala. Nah, kalau diamalin, sebagaimana kayak mobil, kalau beli mobil juga ada buku manualnya. Kalau pengen jalan apa yang diinjek, ya, belah mananya, ya ada. Tapi tidak akan seperti cara kalau udah belajar nyobain, megang sendiri, ya. Karena kalau udah megang sendiri tadi sensornya tambah banyak. Nah, ngamalin juga sama kayak gitu, ya. Cuman sekali lagi, tidak hanya untuk mengingat ilmu, karena kita dapat suatu amalan nggak diamalin, ya itu dia tidak jadi pahala, tidak jadi keridhaan di sisi Allah. Contoh, ini diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, salah seorang istri Nabi. Beliau, kenapa beliau pakai contohnya? Karena beliau ketika mendengar bahwa kata Nabi yang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, ada riwayat lain nyebut ini 2, maka diharamkan api neraka baginya, ya. Maka semenjak beliau ngedenger hadis tersebut sampai meninggalnya nggak pernah nggak dilakuin. Mau sibuk kayak gimana dijalanin, ya. Coba kalau didengar doang tapi nggak pernah dijalanin, jadi pahala nggak kira-kira? Enggak. Paling dapat pahala duduk ikut ngajinya aja, ya. Tapi seterusnya nggak jadi pahala, ya. Makanya ketika datang ke majelis ilmu itu juga harus ada niatan bahwa apapun yang nanti saya dengar di situ tuh saya pengen coba amalin, ya. Oh ternyata amalannya berat. Ingat, kabar baiknya ternyata masuk surga itu nggak cuma dari amalan, tapi lebih tepatnya karena rahmatnya Allah. Karena apa? Rahmatnya Allah. Ya. Ngapalin Quran bagus nggak? Bagus. Tapi apa yang bikin orang itu bisa hafal? Ada yang cuma 1 juz, ada yang 30 juz. Dari apa? Dari Allah. Salah satunya paling tepatnya bicara hafalan itu bukan masalah orang itu IQ-nya tinggi, terus otaknya encer, oh enggak sama sekali. Tapi tergantung sang maha pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita, ya. Karena itu terserah Allah. Ada yang mau Allah titipin 30 juz, ada yang Allah mau titipin cuma 1 juz. Justru akan jadi tidak adil kalau masuk surga hanya boleh bagi yang 30 juz. Kebayang Bu, udah pada meninggal semua nih, udah pada di depan gerbang surga, ada baliho gede di gerbang surganya. Yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Repot ya, balik lagi nggak mungkin, ya nggak? Maka kabar baiknya, mau dia cuma 1 juz tapi diamalin dan ada perasaan, ya Allah dah saya teh punya dosa banyak kulhu kita apal-apal, ya Allah dosa teh meniseur, misalkan saya banyak dosa mohon ampun, diulang lagi, meninggal pas lagi ngapalin.
husnul khotimah, insya Allah selamat. Tapi 30 juz, tapi kalau tidak dijadiin imam dia ngambek, terus ngejulitin yang jadi imam, ngejulitin ya, padahal dalam hati nu kitu jadi imam alusan ge urangnya, nggak diucap demi Allah, tapi ada perasaan itu dalam hatinya, demi Allah ada yang salah ya. Seolah lupa bahwa hafalannya itu dari Allah, bukan dari otaknya. Asli dah, manusia mah tinggal dibikin mau dia profesor, doktor, gelarnya sepanjang apa, Allah hanya perlu cangkang cau. Apal tuh cangkang cau? Hah? Kulit pisang. Beres wisuda, selamat, mendongakan dagu, merasa pintar, cerdas. Turun di bawah panggung aya cangkang cau, ngajeledag, nah, ya, kena belakang kepala, nama sendiri kayak lupa demi Allah. Bener dah, asli manusia mah. Nggak sedikit ujiannya para penghafal, teman-teman yang pada ngapalin Quran. Ada perasaan kan pas lagi ngimamin, maknya udah diapalin, maknya kuliah kulhudui, sekalian bacain biar agak panjang, biar nggak bosen. Kalau Allah nggak ridho, diselamatkan, ingat ya, diselamatkan dengan cara dibikin lupa daripada jadi kotor hati, sombong. Diselamatin tahu itu, ya, karena taunya itu Allah yang bikin lupa, bingung, lupa akhirnya, ya kul huwallahu ahad, akhirnya kul hudainya. Tapi begitu beres sholat, salam, langsung astagfirullahaladzim, apa teh ayatnya, apa lima gening langsung ketika dibaca sendiri dalam hati, ya, ada orang, dan itu pertolongan demi Allah, ya. Allah selamatkan untuk, karena kita tahu ya, innamal amalu bin niyah. Kalau di hadis Arba'in nomor 1, hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin juga dijadiin nomor 1, buku-bukunya Imam Nawawi. Itu dilihat bab nomor 1-nya banyak yang diawali dengan bab niat. Karena kalau niat, ya niat itu ibarat alamat ya. Kalau misalkan ekspedisinya keren, canggih, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai pesawat, tapi alamatnya salah, nyampe tidak? Iya ya. Nah, kalau kita ngelakuin suatu amalan tapi dilakuinnya bukan untuk Allah, sedangkan satu-satunya yang punya kuasa ngasih surga, ampunin dosa, menyelamatkan dari musibah, memberi rezeki dan segala macam, itu adalah Allah. Terus kita ngelakuin suatu amal bukan untuk Allah, itu repot, masya Allah. Kalau di kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, bahasan tentang amal, salah satu yang dikutipkan, qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, nanti disuruh kamu minta saja balasanmu kepada apapun itu yang membuat kamu beramal. Contoh, kita ngelakuin satu amalan, misal sholat duha karena ada calon mertua, ya, Kak, oleh Allah dilemparkan kembali amalannya, dan kamu disuruh meminta balasannya kepada siapa waktu itu kamu beramal, ya. Sedangkan ternyata ya kita tahu ya orang nggak bisa menyelamatkan orang lain menuju ke surganya Allah. Ini yang sedang berbicara pun menyelamatkan dirinya sendiri saya tidak bisa. Jadi si lempeng ya. Punten ya, bicara niat ini ada salah satu kitab tafsir Al-Qurtubi, insya Allah pada pernah dengar. Izin saya kutip penjelasan beliau tentang niat, ya. Beliau kasih 3 contoh tentang niat. Contoh yang pertama, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Bersuci ya, bersuci banyak, ada mandi wajib, ada wudu, tapi dengan niat untuk mendinginkan tubuhnya. Depan panas nih, kayaknya wudu seger banget ya nggak? Pas selesai wudu, emang qadarullah waktunya azan dan beneran sholat. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, niat seperti itu belum cukup untuk membuat amalanmu diterima sama Allah. Ya, satu. Beliau kasih contoh yang kedua. Kalau ada orang puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya harus banyak puasa biar sehat gitu ya, ngurangin gula, ngurangin apa macam-macam.
pas besok Senin, nah, atau hari ini hari Kamis ya, maka sama kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup membuat puasanya diterima sama Allah. Bahkan beliau nyontoin yang ketiga, kalau ada imam lagi sholat, lalu dia ketika ruku, kan kalau lagi ruku bisa ketahuan ada yang baru datang masbuk, dia sengaja memperlama rukunya, dengan niat agar supaya orang itu bisa masbuk, nggak telat, ya. Karena kalau dia ikut waktu masih ruku kan nggak harus ulang rakaat ya. Maka sekali lagi Imam Al-Qurtubi juga berkata bahwa itu tidak cukup untuk membuat amalannya diterima. Bahkan beliau melarang amalan tersebut. Ya. Kalau nanti misal ada yang berkata, kok Asa pernah ngaji fikih di kitab yang lain atau di ustadz yang lain katanya boleh. Memang ada yang membolehkan, tapi ini adalah caranya Imam Al-Qurtubi dalam menjaga niat dalam beramalnya. Karena kenapa? 3 bab tadi, 3-tiganya dalam ranah ibadah. Satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu yang harusnya murni hanya untuk Allah, kita sempilkan ada niat yang lain, bahkan tadinya nggak ada niat ke situ, ya. Maka ini cara beliau menjaga niat. Aku merasa aku tidak layak amalanku untuk diterima. Nanti biasanya ada yang komen lagi, kok kan ada di dalam Islam kisah-kisah luar biasa, pelacur memberi minum seekor anjing aja diampuni. Masa ini udah wudhu, udah sholat, udah puasa malah nggak keterima? Nah, ya. Betul, ada. Tapi sekali lagi, ada kaidah ya suka disebutkan kayak gini, merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Cara beliau itu, beliau ngerasa iya, tapi aku merasa tidak layak sebagaimana pelacur itu diampuni oleh Allah. Maka untuk menjaga niatnya tetap lillahi ta'ala, beliau nggak pernah ngerasa layak seperti itu. Jadi supaya benar-benar ngejaga niatnya itu benar-benar murni hanya kepada Allah saja. Kalau suatu ketika ada yang tadi seperti tadi, mohon maaf, memang dia melacur tapi lalu memberi minum seekor anjing, Allah ampuni, ya Allah weh, ya terserah Allah mau kasih ampunannya kepada siapa. Kita punya tingkat kepedean diri dari mana ngerasa diri kita juga layak dapat kebaikan itu, ya. Ngerasanya seperti itu. Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah ada seekor lalat jatuh ke botol tintanya. Tintanya diselamatin, diambillah kain, dielapin sampai dia bisa terbang lagi. Lalu ketika ada yang bertanya terkait kalau Allah izinkan beliau masuk surga, beliau masuk surganya kira-kira karena amalan apa? Beliau ngerasa, mungkin bukan sholatku, mungkin bukan tahajudku, mungkin bukan kitab-kitabku, tapi mungkin bisa jadi nyelamatin lalat itu yang dirasa bisa nyelamatin ke surga. Karena kadang-kadang ya, halusnya tipu daya syaitan itu, makin kita ngerasa gede suatu amalan sehingga akhirnya ngerasa ini amalan andalan, oh bisa jadi malah ngerasa bahwa di sisi Allah, bahwa di sisi Allah itu malah yang nggak ada artinya, ya, nggak ada artinya. Makanya kalau di dalam kitab lain, contoh tadi Al-Hikam, Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari, beliau menasehati justru amalan yang paling engkau tidak merasa bahwa amalan itu besar, bisa jadi itu yang menyelamatkan kamu, ya. Karena biasanya yang kita ngerasanya kecil itu kan paling ikhlas. Contoh, pas kita keluarin duit 1000-an koin, ya, kadang kita sadar nggak kehilangan uang 1000 itu pun, baik disedekahin atau tidak disedekahin, nggak sedih sama sekali. Pernah dengar tidak? Ciri ikhlas itu, pernah ada yang memberikan analogi seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan ngelakuin amalan yang benar-benar ikhlas itu, katanya mohon maaf, kayak kamu buang air, ya. Kamu buang air ke toilet, mohon maaf, jongkok, dibuang, disiram. Ketika keluar, sedih nggak habis kehilangan yang tadi dibuang? Enggak kan? Kudu seikhlas. Ikhlas kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan coba lihat ya, udah nolongin orang, orangnya rese, kamu nggak inget dulu saya yang tolong, nah tuh ya, punten. Dan hati-hati menyebut-nyebut perbuatan, koreksi kalau saya salah ya,
di Al-Baqarah 264 itu dihilangkan, sebagaimana ada pasir di atas batu lalu dihujani sehingga akhirnya bersih kembali itu pasirnya dari atas batu karena tersapu oleh hujan, tidak tersisa sama sekali kalau menyebut-nyebutkan suatu amalan, ya. Makanya hati-hati ya dalam melakukan suatu amalan itu lillahi ta'ala. Ingat bagaimana Imam At-Tirmidzi meninggal dalam keadaan buta, perawi hadis. Kita sering dengar HR Tirmidzi. Kenapa beliau buta? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Apa yang beliau tangisi? Takut pulang ke hadapan Allah, takut bekalnya nggak cukup. Kalau saya ada di situ, saya bilang, punten wahai imam, kurang belah mananya. Hafal Quran iya, merawi hadis iya, ya. Coba sekarang kalau ada orang baca hadis riwayat Tirmizi, lalu orang tersebut ngamalin isi hadis tersebut, pahalanya ngalir nggak ke Imam Tirmizi? Ngalir pasti. Coba ya. Tapi ngerasa takut bekalnya nggak cukup, nangis sampai buta, itu gimana ceritanya? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada ranting diambil, diajak ngobrol, wahai ranting, enak ya menjadi kamu, kalau bahasa umumnya seperti itu. Lalu ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa enak menjadi ranting? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ya. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali satu orang saja, aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Umar loh itu, ya. Ini gimana ceritanya ya? Sedangkan beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijamin surganya. Nabi menyebutkan bahwa kalau aku bukan nabi terakhir, harus ada nabi lagi setelah aku, orangnya pasti Umar. Tapi bisa segitunya. Bahkan di kitab Fadilah Amal ada kisah pendek yang menceritakan suatu ketika Madinah waktu itu kedatangan impor minyak kasturi, parfum, ya. Karena bentuknya besar, galonnya besar, maka dibagikan kecil-kecil untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi mesti dipindahin dong, dituang-tuangin ke wadah yang lebih kecil. Beliau minta tolong orang-orang untuk melakukan itu. Ada yang nyeletuk nanya, kenapa engkau tidak melakukan sendiri, ikut bantuin? Apa kata Sayyidina Umar ketika itu? Aku takut jika menyentuh botol tersebut ada sisa parfum yang melekat di tanganku, lalu ku basuh ke bajuku, lalu aku menghirup sesuatu yang bukan hakku. Coba segitu ngejaganya gitu, yang bukan haknya tuh nggak mau sama sekali, ya. Yang kalau misalkan derajatnya diangkat semulia itu wajar ya, benar-benar lillahi ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ketika diminta akhirnya dibaiat menjadi pemimpin selepas Nabi, kan beliau izin kepada para sahabat, boleh nggak aku teh masih punya anak cucu, boleh nggak sambil jualan, ya. Maka kata sahabat yang lain, atau gimana ngurus pemerintahan dan Islam sudah besar di kala itu, makanya sambil jualan di pasar, ya. Akhirnya diberilah solusi, bagaimana kalau dapat gaji dari, ibarat dapat gaji dari negara, ya. Diputuskanlah beliau itu mendapat satu hari itu setengah ekor kambing. Berarti dalam satu hari beliau dapat 1 ekor kambing. Dan memang diterima oleh beliau. Tapi selepas beliau wafat, beliau mimpin sebentar, cuma 2 tahun, ya. Selepas beliau wafat, beliau meminta ahli warisnya untuk menyedekahkan kepada negara sejumlah yang pernah ia terima dari negara. Udah berapa kambing yang beliau terima? Berarti bisa dibilang beliau mimpin negara 2 tahun gratis, nggak dibayar. Coba ya, pantesan dicintai ya. Itu mah memang tingkatan ikhlas yang luar biasa ya. Tapi ayatnya udah nggak berubah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat apa? Al-Bayyinah, betul. Ayat ke Al-Bayyinah 5 tadi, 5 ya. Apa dia artinya kok? Dan kami tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlis lillahi ta'ala. Kak AA suka nanya kayak gini, Ibu
Bu. Sekali lagi, Bu. Suka susu sapi murni nggak? Kalau dicampur tai sapinya sesendok mau nggak? Nggak. Setengah sendok dah? Masih nggak mau kene? Dikocek dah mual katinggal. Masih bung kene? Berarti kita aja sukanya yang murni ya. Apalagi ini teh Allah yang berhak mendapatkan peribadatan secara murni dari hamba-hambanya, yang selalu ia beri rezeki, yang selalu ia beri pertolongan, tapi kita campurkan ada niat lain di dalam ibadah kita tersebut. Sok kumaha bisa keterima. Masya Allah ya. Pas ngedengar tafsir Al-Qurtubi tadi teh saya teh ya Allah, amalan saya nu mana atau udah diterima ini teh. Repot jadi manusia. Sekalinya maksiat malaikat gak ketiduran, kecatet ya. Sekalinya beramal yakin keterima. Jawab dari lahir sampai sekarang, jawab satu aja sholat kita yang mana yang yakin diterima Allah. Nggak tahu ya. Makanya sekali lagi kata Allah, alhamdulillah, iya beramal itu penting, tapi masuk surga bukan karena amalan kita. Maka pertanyaannya nanti kayak gini, kok atuh ngapain beramal kalau semuanya Allah yang nentuin? Betul nggak? Bapak nih kerja nyari duit dari gelap sampai gelap. Kalau yang nentuin ada yang kalau nentuin dapat rezekinya Allah, ngapain kerja? Jualan nih ibu nih, yang nentuin orang mau beli atau enggak itu Allah. Terus ngapain nawarin? Ya. Dokter nih, buat apa dokter datang tengah malam di IGD? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Buang-buang waktu. Ya. Buat apa itu semua kita berikhtiar? Kan semua yang nentuin Allah. Itu dia tadi ya, agar jadi amal soleh. Penting jadi amal. Kita bahas lebih lanjut ya. Misal, ada orang yang seumur hidupnya doanya selalu dikabul. Jangankan nggak doa, baru ngahuleng udah dikabul sama Allah. Misal, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal, bawa apa berarti meninggalnya? Gak bawa bekal, bak we di dunia capek. Jadi kaya padahal iya, viral beneran viral misalkan, naik jabatan beneran naik jabatan, tapi gak ada satupun yang Allah terima. Berarti meninggal apa bekalnya? Bangkrut. Na'udzubillah. Atau bandingin orang kedua. Bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya bu, tapi setiap ngucap, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang dihina. Ya, karena tadi ya niatnya jadi amal. Sehingga kalau sudah benar-benar apapun yang dikejar jadi amal, itu lebih sulit untuk kecewa bu. Contoh, nolongin orang, ya karena Allah suka udah gitu. Orangnya nggak balas budi, ya kan emang dari awal bukan supaya dia cinta, biar Allah aja. Enak kan kalau karena tujuannya sesuatu yang jadi nilai di sisi Allah. Tapi kalau berbuat sesuatunya untuk sesuatu di sisi makhluk, contoh biar dia naksir, atau biar dia balas budi, atau biar dia ngasih uang dan lain-lain, dia nggak ngasih, menderita tidak? Makanya lihat kita ya, para nabi, orang-orang soleh dari zaman kapanpun, kalau dia soleh asli, asa hidup lebih berat, pahala padahal lebih banyak, tapi ujian lebih berat, tapi lempeng jadi orang baik. Ngejar apa sih? Ya, dari awal mereka udah sadar, yang saya kejar amal di sisi Allah. Itu mengundang ridho Tuhannya. Karena akhirnya ada balasan dari makhluk pun dia tahu itu tidak sebanding dengan balasan dari Tuhannya. Sok kita sendiri kalau ditanya, ibu nolongin orang, suruh pilih sama Allah, pengen dapat pahala atau dapat pujian dari yang ditolong? Pilih pahala atau pujian? Pahala. Tuh, padahal nggak tahu emang bentuk pahala gimana. Trapesium gitu, jajar genjang, nggak tahu. Tapi tadi iman yang jawab. Ya. Karena tahu, yakin dari dasar lubuk hati, apapun yang akan datang dari sisi Allah jauh lebih baik daripada sekedar balasan makhluk. Ya sok gitu jadinya. Jadi kalau ngakuin apa amal, sok mangga. Atau pertanyaan selanjutnya, kok bahasan tentang amal tadi
Kan segala macam kayak tadi, bahkan masuk surga kan katanya dari rahmat Allah. Berarti buat apa kita beramal? Salah satu jawaban yang lainnya, kalau ini dari Ustadz Khalid Basalamah, beliau menjelaskan untuk jadi menentukan kita nanti surganya belah mana. Apakah hanya di pekarangannya atau derajatnya lebih tinggi? Ya. Salah satu yang beliau jadikan hujjah, orang-orang yang punya hafalan itu nanti diminta oleh Allah membacakan hafalannya. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi naik derajatnya. Jadi yang udah pada ngapalin meskipun ternyata masuk surga karena rahmat Allah, ya. Buat apa tuh saya capek-capek begadang lebih lama untuk ngapalin? Tenang. Iya memang sama-sama ke surga misalkan. Tapi kan beda banyak tingkatannya, ya. Ada yang lebih nikmat, nanti lebih besar nikmatnya, ada yang ya tapi kadang kita di tamannya surga gitu udah alhamdulillah lah ya. Di kebon teh ya. Nah, di kebonnya nggak kayak di sini banyak nyamuknya. Di sana pasti indah ya. Insyaallah. Jadi terus aja. Sehingga nanti kalau udah nyampe tingkatan itu, makanya saya kemarin habis posting yang di ujung postingannya saya bilang kayak begini. Bukankah kita telah sepakat bahwa surganya Allah adalah hal yang paling kita dambakan? Terus ada yang komen, bukan yang harus paling kita kejar adalah ridhonya Allah. Maka walaupun itu di ini ya, tapi saya jawabnya dari sini ya. Bahwa betul bahwa yang paling kita kejar adalah ridhonya Allah. Tapi sekali lagi, ini izin putus, diulangi dulu ya. Bu, nungguin ya. Panas nggak Bu? Hareeng. Kalau hareeng mah demamnya. Kalau buat cuaca nggak bisa hareengnya. Oh haredangnya nah jadi hareeng. Pahili lama nggak dilatih ya teh Sundananya. Alhamdulillah. Jadi tadi nyampe mana? Nyampe postingan. Oh iya, bukankah yang paling kita kejar? Begitu benar ya. Seingat saya dulu kata guru saya begini, ada tingkatan ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Ya. Kalau ada orang ibadah dengan niatan pengen surga atau dia takut sama neraka, apakah beribadah seperti itu sudah ikhlas di sisi Allah? Kata guru kami waktu itu, ya, itu sudah tergolong ikhlas. Karena memang Allah juga perintahkan, berharaplah kamu terhadap balasan surga, ya. Dan takutlah kamu dari siksa neraka, disuruh Allah tuh. Ya. Tapi beliau menjelaskan, itu adalah tingkatan ikhlas yang mohon maaf paling awal, paling bawah. Karena nanti ada tingkatan ikhlasnya ya udah seperti orang para nabi seperti itu. Mau di surga, mau di neraka, yang aku tahu Allah ridho, Allah suka, udah itu cukup bagi beliau untuk beramal. Tapi kan kalau di awal udah wajar, nggak apa-apa. Karena orang beda-beda. Ada yang dia semangat buat ibadahnya karena melihat suatu amalan, oh ganjarannya seperti ini, dia semangat ada. Ada memang orang yang justru baru semangatnya, justru kalau harus ditakutin, oh neraka seperti ini, akhirnya dia nggak berani. Tapi pelan-pelan, bismillah. Atas izin Allah, kalau dia terus ningkatin takwa, ningkatin taat, mudah bagi Allah membalikan hatinya sampai nanti akhirnya beribadahnya karena ya Allah suka saja sudah. Dan kalau udah nyampe di tingkatan itu, oh beda hidup orang itu, benar-benar Allah. Mau orang caci, maki, mah enggak sok, ya. Dan tahu surga kita bukan di mulut orang. Kalau isinya kritikan, bikin tambah dekat sama Allah, dia ambil. Isinya cacian, hujatan, atau bahkan pujian, sok mah enggak. Karena dia tahu mulia bukan dari mulut makhluk, ya. Terus lempeng. Nolongin orangnya malah jahat, sama, enggak ya Allah. Kan dia yang zolim, masa saya yang dihukum sama Allah? Enggak rugi. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Enggak, sok mau diapain juga, ya. Terus ditambahkan lagi, tapi kan kamu jadi digali-gali aibnya. Sok coba lihat ya, orang yang kerjaannya nyari aib kita, itu dia nyampe begadang, nyampe nggak makan, nyampe nggak tidur, nyampe tipes tuh besoknya tuh, ya. Demi nyari foto kita yang paling lama di Facebook, waktu masih zaman culun, ya.
Dicari di zoom setiap incinya itu. Coba, orang yang ngakunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh relain waktu. Berarti aslinya dia yang paling cinta sama kita. Ya nggak? Insya Allah. Tapi kan akhirnya dibongkar aib kamu, orang-orang pada tahu. Manusia bisa jadi baik justru kalau dikasih tahu kekurangannya. Coba, mana yang membuat kita mengevaluasi diri? Dipuji terus-menerus meskipun salah, atau dinasehati kebaikan? Kebaikan, meskipun kadang kita nggak suka. Perasaan saya itu udah berbuat sebaik mungkin, masih aja ada salahnya. Tapi ya begitulah ya, nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa ya kita nyari tepuk tangan melulu ya. Tapi karena aib kamu dibongkar, orang jadi ngehina. Mangga sok. Mau mencaci sampai mulut mereka jeding tidak berubah ya. Tahu jeding ya? Ya gitu ya. Kita pernah latihan, ingat, dikatain monyong, Denis, monyong kamu. Apa mulut saya langsung mancung? Tidak kan, biasa saja. Sekarang silakan ibu nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Bisa nggak? Benyeng. Susah, nggak bisa. Nah lah berarti dia yang harus monyong. Ya, begitulah. Nggak rugi. Silakan. Lagian kehinaan yang orang lain sebut lebih sedikit daripada kehinaan diri ini yang asli. Allah tahu kok si Denis ini kelakuannya seperti apa. Ketika sendirian ngapain aja. Enggak dibongkar tuh sama Allah. Ditutupi. Ya. Enggak. Tapi udah ditolong dia jahat. Berbuat baiknya bukan karena dia, karena Allah. Udah selesai. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Cilaka ya. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing ya. Punten, jadi saya ruginya belah mana, kata dia teh ya. Tenang kan, Masya Allah. Tuh Bu Bu suka gak dikasih uang 100 juta? Tapi palsu. Gak suka. Sadar gak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Cinta palsu. Cinta. Dasar jomblo ini kebaca ya. Udah nikah belum? Belum ya, Masya Allah. Sabaraha Yuswana? Dua-dua. Semoga dapat jodoh yang soleh ya. Insya Allah. Nih ya. Diaminkan sama lanjut lah iya kelanya. Insya Allah. Bu, contoh yang palsu tapi kita suka ya. Ibu ketemu orang lalu orang itu berkata, Ibu kok tambah muda terus sih setiap hari? Jawab jujur Bu, itu ucapan asli atau palsu? Aspal ya. Tapi kadang seneng kita, bisa aja nih gocap, nah gitu ya. Udah gitu pas lagi sendirian di toilet ngaca tuh, iya juga ya. Ya, Insya Allah. Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Percaya lah kita mah. Hati-hati dengan pujian ya. Kadang lebih menggelincirkan pujian daripada cacian. Cacian yang membuat kita bangkit dan sadar diri jauh lebih menyelamatkan daripada pujian yang membuat kita terlena. Makanya kalau kayak Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji orang tuh nangis dan berdoa kepada Allah, jangan kau biarkan diriku lebih buruk daripada ucapan yang orang lain itu sebut. Ya. Karena orang-orang yang sudah ngamalin itu tuh ketika ada orang yang memuji, ih meni pinter ya si iya mah soleha apal 30 juz, dia tahu dirinya belum apal 30 juz, malu nangis. Maka ngejar, ya Allah aku pengen apal 30 juz, minta tolong ke Allah. Bukan supaya dipuji orang itu lagi, enggak, bukan, tapi takut malu. Karena Allah menutupi aib diri kita sampai kita dipuji segitunya sama orang, padahal Allah tahu aslinya kita tuh kayak gimana. Ya, bukankah malu itu sebagian dari iman? Iya. Sampai kayak begitu. Ya, ngejaga benar-benar Masya Allah. Masya Allah ya. Hati-hati dengan pujian ya. Apalagi suka ada udang di balik bakwan, betul? Iya. Ingat kalau suka dipuji, ibu awet muda ya. Awet muda biasa aja. Aku udah begini loh kok. Ini mulai ada kerutannya loh, Masya Allah. Dipakein solasiban teh ya biar enggak ini. Masya Allah. Ibu emang usianya berapa sih Bu? Aku udah 42 tahu kok. Kayak 41,5. Ih, ya.
Angger we ya. Lumayan ya. Setengah juga lah. Tapi gitu ya. Dan ternyata itu hanya muqaddimah untuk bisikan maut. Bisikannya adalah, Mbak, ada GoPay dulu gak Bu? Minjem duit ternyata ya. Enggak lah, tenang aja. Terus ikhlasin amal. Dan kita butuh ridha Allah. Untuk mengundang ridha Allah kita terus menerus beramal. Beramal untuk menentukan tadi, mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita ke surga, mudah-mudahan tambah tinggi derajatnya. Tapi yang paling penting di atas itu semua adalah semuanya tadi jadi amal soleh, Allah terima ya. Itu jauh lebih berharga. Tadi semua sudah sepakat menjawab lebih milih pahala daripada pujian makhluk. Padahal seumur hidup belum pernah lihat bentuk pahala itu kayak gimana ya. Sedangkan ngerasain pujian makhluk sudah pernah ngerasain. Pernah ada orang memuji ya, dan membuat terlena. Tapi tetap kalau sudah iman yang jawab, pasti ngejarnya yang Allah suka, bukan yang kita suka. Benar, akan kecewa ya. Maka sekali lagi ya, itu bicara tentang amalan. Hati-hati dalam beramal, karena sekali lagi itu menentukan nanti semua yang udah kita dapati, pelajari, yaitu jadi kebaikan atau enggaknya setelah diamalin ya. Cuman ya gitulah ya, renungannya tuh dulu suka ngerenung kayak gini. Ya Allah, ketika akhirnya terus menerus ngaji, menyadari ilmu teh luas pisan. Dari sekian banyak ilmu, kalaupun punya waktu untuk mempelajari semua, belum tentu punya cukup waktu untuk mengamalkannya. Kalaupun akhirnya punya waktu untuk mengamalkannya, belum tentu punya cukup waktu untuk mendakwahkannya. Kalaupun akhirnya punya waktu untuk cukup mendakwahkan semuanya, belum tentu punya cukup waktu untuk belum tentu amalan tersebut semuanya diterima sama Allah. Repot ya jadi manusia. Kan ya, maha baiknya Allah mah enggak. Kamu mau diuji dengan cara apa aja, yang penting Allah ridho. Silah sing husnul khotimah. Ya. Gimana cara terbaik untuk husnul khotimah? Istirahat cenahnya, istiqomahnya, istirahat. Cara terbaik dengan husnul khotimah beristirahat. Ini kerennya. Istiqomah ya. Istiqomah. Dari kata ista itu upaya sebetulnya. Qomah itu tegak. Jadi kayak istighfar, dari kata ista dan ghafar, ampunan. Upaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Istiqomah. Apa upaya untuk menegakkan? Qomah kan tegak ya. Apa yang ditegakkan? Ya itu syariat Allah. Dan karena dirahasiakan kapan? Kan rahasia maut itu kan 3 ya. Waktunya, tempatnya, caranya. Ulangi. Waktunya, tempatnya, caranya. Karena rahasia, jadi kan standby kan? Ibarat seperti itu. Sungguh enak kalau misalkan udah keluar boarding passnya misalkan ya, jam segini, tanggal segini ya. Tapi karena tidak tahu ya udah istiqomah. Dan ingat, istiqomah itu bukan bicara mati karena apa, tapi bicara mati sedang apa. Beda tidak? Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir, husnul khotimah insyaallah. Kok matinya di masjid, kerennya si Eta, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketiban. Berarti ya udah nggak jadi husnul khotimah ya. Dan karena kita tidak tahu ya udah terus menerus. Tapi yuk direnungin. Tahu nggak? Bahkan salah satu cara untuk ngecek keimanan kita, bagi orang beriman, ini kata kitab Al-Hikam juga, Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari mengingatkan, bagi orang beriman itu dia menganggap dosa sekecil apapun seperti ada gunung yang akan jatuh menimpanya. Takut, benar-benar dijaga. Tapi kalau misalkan orang yang sudah mati hatinya, itu dia dosa sebesar apapun hanya seperti ada lalat yang berterbangan di hidungnya. Gitu doang. Beliau kasih pengibaratannya seperti itu. Di penjelasan yang lain disebutkan ciri matinya hati ada 2 katanya. Yang pertama, menganggap remeh, malas ibadah ya, sudah mulai malas ibadah. Ya. Enggak ada halangan, enggak. Lagi rebahan we, santai gitu. Azan mah udah azan. Tapi kan zuhur masih bisa 2:30 ya.
nanggung misalkan, pengen ngapain gitu ya. Hati-hati, itu tanda hati kita mulai mati. Ciri yang kedua, tanda yang kedua adalah perasaan. Kalau tadi malas beribadah, kalau yang kedua adalah meremehkan dosa. Apa? Meremehkan dosa. Kan cuman gandengan, kan cuman chatting-chattingan, nggak nyampe berzina dan lain-lain. Naudzubillah, ya, nggak seperti itu, ya. Jadi kalau kita pengen ngecek, kan kita teks selama ini teh ngaji nih ceritanya, ngaji, tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, pengen dong imannya tambah naik. Ngeceknya gimana? Salah satu caranya tadi, lihat hati kita mati nggak? Ya, kalau misalnya hati itu udah tadi tanda, bukan mati sih ya, lebih tepatnya tanda kerasnya hati. Hati itu menjadi keras tadi, ngeremehin dosa dan juga malas untuk beribadah. Ya, nah itu dicek di situ ya. Maka yuk untuk benar-benar tetap terus hidup. Ngejaganya gimana kok? Salah satu yang bisa dilakuin, yuk coba untuk wisata rohani. Kemana wisata rohaninya? Ke kuburan. Ya kajian boleh ya. Tapi kadang bisa lebih kena kayak gitu. Ke kuburan, ngelihat ya Allah, dia teh dulu lebih kaya, lebih rupawan, dikubur juga. Hartanya tidak ikut, boro-boro ikut, boro-boro menyelamatkan, ikut saja tidak, dan bahkan menjadi sumber perpecahan anak-anaknya. Anak-anaknya bukan sibuk ngedoain, malah sibuk bertengkar menghadapi warisan. Ada yang kayak gitu. Atau mampir ketemu orang sakit, ngejenguk, ya Allah saya majak jag sehat ya, bisa kemana-mana, dia terenggut kesehatannya ya. Tapi gara-gara terenggut kesehatannya dia nggak bisa pergi maksiat ya. Jadi sibuk berzikir aja, ya sudah, karena memang hanya itu yang bisa dilakukan, berarti dia sedang diselamatkan dari dosa. Kita yang sehat tapi malah bikin dosa, jadi pertanyaan. Atau boleh ke, kalau di Dokter Jujunan Pasteur tuh ada rumah singgah Al-Fatih di Surabaya, pernah mampir ke rumah kanker Indonesia, ya ketemu sama orang-orang yang udah divonis dokter, usianya tinggal 6 bulan lagi ya. Atau ketemu anak-anak kecil di situ, umur belum bulat 3 tahun, tapi kepalanya sudah botak dan penuh dengan jahitan, padahal anak perempuan. Karena ada tumor di otaknya, di kepalanya harus dipasangin selang. Ada yang kayak gitu. Ya, jadi kalau ketemunya sama mereka, apalagi ketika malah mereka yang ngajak bermain, ngajak ketawa, langsung seketika masalah kita langsung jadi receh, tau? Ya Allah, sebelum ini nangis gara-gara nggak beli handphone baru, sebelum ini nangis gara-gara misalkan yang anak laki-laki main game kalah melulu banting handphone, enggak. Ya, itu amat sangat menghidupkan hati. Ya. Dan hati-hati ya, bukan berarti nggak boleh jadi kaya, nggak boleh kena, tapi memang kadang-kadang lingkungan seperti itu menggelincirkan, karena bikin hati jadi mati. Bahkan salah satu cara dari guru kami, Ustadz Budi Ashari, beliau ngelihat, kalau pengen ngecek hati kamu gampang katanya, pergi aja ke mall. Jadi ke mall, Ustadz? Iya, lihat, pergi di mall. Kalau di mall kamu merasa pas pulang gitu ya, ngerasa aduh barang itu tuh kepikiran bener-bener gitu ya, bisa jadi itu. Karena kalau yang sudah ngecek, kadang beliau ngeceknya kayak gitu, masuk ke mall, iya ada mobil bagus, uang padahal misalkan ada, udah tetep kaleng ya, bisa jalan kalengnya ya. Tas iya bagus tetep, tapi apa bedanya sama kantong wadah ya biasa. Makanya unik ya, di Bandung gitu nggak, tas ransel dipanggilnya kantong ya. Kantong tinggalin. Kalau bagi saya orang Bogor waktu itu, kalau mikirnya kantong, saya pikir teh kresek gitu, yang buat kalau habis beli di warung, pas lihat ternyata ransel dipanggilnya kantong, di diem ya. Seperti itu ya, karena emang ya kantong wadah gitu ya, kantong. Kita lagi punya kantong di dalam perut, isinya penuh dengan kotoran ya. Kemana-mana kita bawa ini kotoran, kita kemana-mana bawa bangkai, bawa kotoran, dan akan jadi bangkai. Tapi kadang kelakuannya seperti kayak suci, kayak mulia, naudzubillah ya. Silakan boleh lihat. Nah, beliau cara ngeceknya kadang sesekali datang ke mall ngelihat. Begitu nyampe keluar, pergi dari mall, alhamdulillah nggak ada, hati itu nyangkut sama sesuatu, pengen gitu ya. Bukan berarti nggak boleh pengen ya.
Tapi aslinya yang paling penting adalah ya tadi, ngejar yang Allah ridho. Karena kalau sudah mulai ada sesuatu yang menjadi pesaing Allah di hati, demi Allah sulit untuk bahagia. Ya. Makanya kita kalah sama anak kecil kan? Ingat kenapa? Karena anak kecil belum punya pesaing Allah di hatinya. Belum tahu nikmatnya punya jabatan, belum tahu nikmatnya jadi populer, belum tahu nikmatnya dipuji orang, belum tahu nikmatnya punya harta melimpah, belum tahu, nggak ngerti. Meskipun dia juga nggak ngerti bicara tentang ketauhidan, tapi secara sunatullahnya di hatinya belum ada ilah, belum ada pesaing Allah. Kita makin gede ngerasain gini ya rasanya punya duit, gini ya rasanya punya jabatan enak. Itu dibiarkan oleh kita menjadi pesaing Allah di hati kita, sehingga akhirnya ketika dapat suatu nikmat apapun tertutup. Gajian 10 juta masih ngambek karena standar bahagia dia adalah nanti kalau rumahnya udah sebesar itu, nanti kalau mobilnya udah sebanyak itu. Ya. Ketika sudah mulai ada pesaing Allah di hati, demi Allah sempit hati segini-gininya, ditaruh macam-macam, harta, jabatan, popularitas, Allah nyempil di situ. Nyanyi tumpet-empetan, wajar sempit. Pantesan dapat apapun, terima apapun selalu menderita karena hatinya sempit. Silakan dikesampingkan, lalu dijadikan hanya pemilik segala-galanya saja yang ada di situ, insya Allah lebih lapang. Makanya makna zuhud dalam Islam ada istilah zuhud ya. Zuhud itu bukan berarti serba sederhana, bahkan nyaris nggak punya apa-apa, baju compang-camping, nggak punya, enggak sama sekali, salah paham gitu ya. Tapi ada penjelasan yang luar biasa. Zuhud itu ternyata adalah, seingat saya dari Imam Hasan Al-Basri ya, zuhud itu justru meletakkan dunia bukan di hatinya, tapi di tangannya. Kalau di tangan kan enak, ini tangan saya penuh nih, tangan kiri megang mic, tangan kiri megang gelas. Saya mau ngambil handphone, kan tangannya cuma dua. Kan kalau disuruh orang suka gitu kan, sabar atuh tangan gua teh cuma dua gitu kan, ya. Maka kalau misalkan ini cuma ditaruh di tangan, taruh satu bisa ambil, ya. Saya sakit hati nggak ketika meletakin barang ini? Naon gelas hungkul, iya mah, bukan apa-apa, bukan punya saya pula, ya. Tapi kalau udah nempelnya di hati, perih kalau udah dicabut, ya. Siap, alhamdulillah, ya. Jadi seperti itu, ya. Mangga punya, dan kaya apa yang jadi kaya mangga silakan, ya. Tapi ingat semuanya cuma jadi alat untuk tambah dekat sama Allah, ya. Kalau misalkan jadi jalan tambah dekat sama Allah baru jadi kebaikan. Kalau tambah jauh dari Allah baru malah bisa jadi musibah, ya. Ingat ketika kalian dinaikkan uang belanja, contoh ibu dapat WA dari suaminya, is istri, ya. Ada apa suami, begini uang belanja dinaikkan ya 20 juta 20 juta ya per minggu. Mudah kan nyenengin wanita, dikasih khayalan pun mereka bahagia. So, uang belanja naik, nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah, tambah banyak sedekahnya, tambah banyak wakafnya, baru jadi nikmat. Coba kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, nikmat atau musibah? Musibah. Ada orang bisa nggak jadi maksiat tuh karena nggak punya duit. Kalau punya duit malah jadi maksiat, berarti musibah. Berarti nggak punya duitnya kita bisa jadi pertolongan dari Allah, ya. Begitu yang ngelihatnya. Jadi sekarang kalau ngelihat sesuatu tuh gampang. Bukan masalah aku suka atau tidak, tapi lihat salah Allah suka atau tidak. Setiap kali menerima sesuatu yang dipikirin adalah gimana caranya gara-gara ini saya tambah dekat sama Allah. Udah gitu doang, ya. Baru itu beneran jadi nikmat, ya. Meskipun begitu juga sebaliknya, meskipun nggak enak, yang udah menikah misalkan suaminya selingkuh, sakit hati, nggak apa-apa, manusiawi, wajar. Meskipun yang suaminya udah nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga. Selingkuh dong, biar saya dapat penggugur dosa, bukan, ya. Nggak gitu konsepnya, bos, ya. Kayak gitulah ya. Semua baru jadi nikmat kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah.
Ya kalau ditanya, siapa manusia yang paling beruntung? Dia yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dapat musibah dia jadiin jadi tambah dekat sama Allah. Dapat nikmat dia tahu cuman titipan, diarahin jadi tambah dekat sama Allah. Semuanya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Meninggal demi Allah dia yang paling beruntung. Daripada seumur hidup seluruh keinginan dikabul tapi tambah jauh dari Allah. Demi Allah bahaya. Ya. Sepakat? Alhamdulillah.